rayu jiwanya melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Bapak pendidikan beri filosofi, guru penggerak siap berinovasi, Bupati bersedia dan berkolaborasi. ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya lihat Bu Fatimah tidak bersemangat seperti biasanya. Mohon maaf Pak, saya jadi mengganggu waktu Bapak nih. Enggak apa-apa, Bu. Kebetulan hari ini saya lagi agak santai, Bu. Iya Pak, begini Pak, masalah saya ada masalah sedikit sih Pak, jadi mudah-mudahan Bapak bisa membantu saya Pak lah. Oh, dengan senang hati, Bu. Kira-kira apa, Bu, yang bisa saya bantu? Gini Pak, Bapak kan masih ingat tuh yang kemarin tuh yang datang dari supervisi Pak, yang ulun di supervisi, terus ada asesornya itu Pak. Nah, ternyata Pak, waktu di supervisi itu saya dapat teguran dari beliau gitu Pak, dari supervisor itu Pak, tentang pembelajaran saya di kelas gitu Pak. Oh, gitu. Bagaimana bisa, Bu? Lalu apa yang membuat Ibu Fatimah mendapatkan teguran dari asesor? Iya Pak, kalau menurut saya sih Pak, sebenarnya masalahnya itu terlalu serius Pak, kalau menurut saya gitu Eh, Pak. Maksud Ibu tidak serius bagaimana, Bu? Iya Pak, kan kemarin itu waktu supervisi, asesor itu mengkritik tentang pembelajaran yang saya laksanakan Pak. Oh, kalau boleh saya tahu proses mengajar yang seperti apa yang dikritik oleh asesor terhadap Ibu? Gini Pak, uh, sepertinya beliau tuh keberatan waktu saya mengajar itu, kan beliau itu menanyakan sih kenapa tidak menggunakan buku teks gitu loh Pak, kepada Oh, saya. begitu. Iya. Hmm. Iya. Oh, begitu. Lalu bagaimana tanggapan Ibu Fatimah dengan respon asesor yang seperti itu, Bu? Iya Pak, kalau sebenarnya saat saya menyampaikan pembelajaran itu Pak, selama saya mengajar saya kan menggunakan berbagai sumber Pak. Bisa saya referensi dari buku perpustakaan, terus bisa juga saya mencari di internet, dan ada juga saya menggunakan apa media-media yang lain Pak. Nah, tapi itu tetap mengacu pada kurikulum yang ada Pak. Nah, ketika saya menyampaikan kepada asesor ketika supervisi itu, ternyata beliau tersinggung Pak dengan apa istilahnya itu dengan gaya ketika saya mengajar begitu gitu Pak. Jadi mungkin entah gimana Pak, gimana ini jadinya bingung saya Pak. Oh, jadi permasalahannya begitu. Kalau begitu, mohon izin saya tanya ke Ibu, apa yang Ibu lakukan saat proses pembelajaran, Bu? Iya Pak, seperti yang saya ceritakan tadi Pak, kan saya menggunakan berbagai sumber dari perpustakaan, Iya, Bu. terus mencari sumber pembelajaran di internet juga tadi Pak, mengajak siswa untuk menonton video kadang gitu Pak lah, untuk menonton penayangan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Iya, tapi tetap pada kurikulum yang saya kan tetap berpegang pada kurikulum yang ada Bapak. Oh, begitu. Sekarang saya tanya, Bu, mengapa Bu Fatimah tidak menggunakan buku teks? Iya Pak, karena
menurut saya Iya, Bu. saat pembelajaran sumber belajar yang saya gunakan saat ini itu kayaknya memudahkan siswa, Pak. Memudahkan siswa, siswa jadi termotivasi dan yang penting menurut pendapat saya sih, Pak ya, itu tetap berjalan pada kurikulum yang ada, Pak, begitu. Oh, begitu. Sebenarnya apa yang dilakukan Bu Fatimah itu sudah bagus. Eh, Lalu bagaimana hasilnya, Bu, saat mengajar menggunakan sumber belajar tersebut, Bu? Iya, Pak. Hmm, terus terang sih, Pak ya, ada beberapa sih siswa yang hasilnya kalau itu belum maksimal gitu, Pak. Memang Ya. ada sih, saya akui ada siswa yang hasilnya belum maksimal begitu, Pak. Eh, Seperti yang kita ketahui, Bu Fatimah, karakter siswa itu kan berbeda-beda, Hmm. sehingga cara belajar dan sumber belajarnya pun berbeda-beda agar bisa dikatakan pembelajaran yang kita laksanakan itu berdiferensiasi, Bu. Oh iya, Pak ya. Iya, eh pembelajaran berdiferensiasi. Oh, benar juga ya, Pak ya. Ya, Mengapa Bu. saya tidak terpikir gitu loh. Iya, ah, iya benar, Pak. Nah, selain sumber belajar lainnya yang sudah Ibu gunakan, selama ini buku teks juga sangat penting sebagai sumber belajar. Agar pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa, mungkin harapan dari asesor kemarin seperti itu, Bu. Hmm, mungkin juga, Pak ya. Saya jadi berpikir benar juga sih, Pak ya. Oh, Nah, benar, Pak. iya. Heeh. Setelah Ibu bercerita, nah sekarang bagaimana perasaannya, Bu? Iya, Pak. Sebenarnya terus terang Pak lah dalam beberapa hari ini saya kurang nyaman, kurang nyamannya uh, saya jadi kayak resah gitu di rumah, kepikiran gitu Pak lah, kepikiran kalau masalah ini nih Pak, masalah ini nih takutnya tuh uh, akibatnya tuh nah pekerjaan lain juga ulun nih kayak kayak melamun gara-gara masalah ini. Jadi ya cukup masalah ini cukup menyita pikiran saya lah Pak, begitu Pak. Eh, Lalu apa, Bu, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini, Bu? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu Pak, karena saya itu takut kalau ketika supervisi, asesor itu nanti menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah saya, Pak. Nah, Ya, nanti kan takutnya saya itu jadi masalah di kemudian hari. Nanti saya dipanggil oleh kepala sekolah. Nah, itu, Pak. Begitu, Pak. ya, Bu. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat Ibu mendapatkan saran dari asesor tentang penggunaan buku teks, lalu Ibu Fatimah memberikan argumen, sehingga hal itu membuat asesor merasa tersinggung, yang kemungkinan akan menyampaikan kepada kepala sekolah. Ya, benar sekali, Pak, benar sekali. Jadi itu yang jadi pikiran saya kan karena saya menyampaikan alasan takutnya tersinggung nanti kan asesor menyampaikan ke kepala sekolah. Nah, kira-kira nanti saya bisa ditegur oleh kepala sekolah apa tidak ya, Pak? Kira-kira, Pak. Iya. Kalau menurut saya, Bu, untuk masalah ini, Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga menambah semangat Bu Fatimah dalam mengajar. Ya, mudah-mudahan begitu ya, Pak ya. Mudah-mudahan Bapak kepala sekolah itu bisa memahami lah keadaan saya begitu, Pak.
Oke. Dari yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu Fatimah untuk ke depannya? Hmm, saya akan secepatnya, kayaknya saya akan secepatnya menemui beliau untuk membicarakan, dan mungkin beliau akan memberikan solusi kepala sekolah saya itu tentang masalah saya ini, Pak. Dan saya akan secepatnya melakukannya, ya. Iya. Lalu apakah ada hal yang lain yang akan Ibu lakukan? Iya, Pak. Karena ya ini kan salah saya juga, Pak lah. Mungkin saya akan meminta maaf kepada beliau, kemudian terkait proses belajar mengajar yang saya lakukan, ke depannya saya akan menggunakan buku tes juga, Pak lah, sesuai dengan saran dari asesor tersebut, dan meminta saran juga kepada kepala sekolah, terus bagaimana meminta saran juga kepada asesor tadi yang memberikan saran untuk menggunakan buku teks, dan bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik dari mereka. Jadi minta saran dulu Pak lah kepada beliau-beliau kepala sekolah dan asesor tadi, Pak. Ya. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu nanti selanjutnya? Setelah saya memakai buku teks, nantinya tetap saya akan tetap menggunakan metode bahan ajar atau sumber belajar yang saya lakukan dulu, Pak. Walaupun nantinya sumber belajar yang kemarin itu saya terapkan, tetapi yang buku teks tadi saya gunakan juga, Pak, karena saya yakin dengan materi ajar yang saya pergunakan dahulu selain buku teks itu, anak-anak tuh sudah termotivasi, sudah semangat begitu, Pak. Iya, begitu. Oh gitu. Langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide yang disampaikan oleh Ibu Siti Fatimah. Iya, Pak. Syukurlah, Pak. Mas, jadi saya sudah lega. Jujur saya takut mengambil salah langkah Pak lah dalam menyelesaikan masalah ini nih. Apalagi ini berurusan dengan atasan, ya kan? Iya. Asesor melaporkan ke atasan, jadi saya nggak enak dan khawatir jadinya takut salah langkah begitu, Pak. Syukurlah Bu Fatimah sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu, Bu? Iya. Komitmen yang untuk hal ini, Pak lah, dalam proses Iya. belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, tentunya Pak lah. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari asesor tadi yang tentang penggunaan buku teks tadi. Nggih, gitu Pak. Wah, gitu. Lalu dukungan seperti apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komponen komitmen Ibu tersebut? Hmm, Kedepannya saya mencoba berkomunikasi dengan teman di KKG. Jadi di sana kan itu mungkin ada masalah-masalah yang sama, Pak lah. Iya. Saling mengingatkan atau minta pendapat dengan komunitas belajar juga paling parah. Jadi ada dua yang akan saya uh, untuk berkomunikasi lebih lanjut itu di KKG saya dan teman komunitas belajar di sekolah saya, Pak. Itu ide yang bagus sekali, Bu Fatimah. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dibebani rasa tidak nyaman ya, Bu. Iya, Pak, amin. Terima kasih, Pak lah, terima kasih banyak Bapak Sepian atas waktunya mendengarkan keluhan saya ini yang merasa saya sekarang sudah lega, dan nantinya saya semoga bisa menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik bagi siswa kita gitu, Pak. Terima kasih banyak, Bapak. Amin, amin. Nggih, Sama-sama, Bu Fatimah. nggih, Pak. Ini Pak lah, maaf nih sudah kebetulan sekarang sudah jam masuk kelas mengajar. Terima kasih banyak sekali lagi, Pak ya. Jadi saya tinggal ke kelas untuk masuk kelas dulu ya, Pak lah. Terima kasih Ya, banyak, Bu. Bapak.
Ya Bu Fatimah, silahkan Bu. Iya, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu, terima kasih kembali Bu.